Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai 5W plus 1H mengenai teori antrian. Nah, sebelum mulai ke materi, berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anggi Oktaviani, yang kedua ada Oktiana Nurul Fadilah, ketiga Noviana Ayu, dan keempat Frida Aprilia Pratiwi saya sendiri, yang kelima ada Mikedela Ayu Rahmawati, yang keenam ada Windy Liawati, yang ketujuh Dedi Rama, yang kedelapan Nana Lucia, dan kesembilan ada Nur Insani Faudin. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu what. Nah, antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan fasilitas layanan. Menurut Siagian 1987, antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan fasilitas layanan. Menurut Marif dan Tanjung 2003, antrian adalah situasi barisan tunggu di mana jumlah kesatuan fisik pendatang sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas terbatas atau pemberi layanan sehingga pendatang harus menunggu beberapa waktu dalam barisan agar mendapatkan giliran untuk dilayani. Selanjutnya, menurut Siagian 1987, antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan atau fasilitas layanan. Menurut Heiser dan Render 2009, antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian dan merupakan orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani atau meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani pelanggan dengan efisien. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Frida. Yang kedua ada who atau siapa penemu dan pengembang teori antrian. Teori antrian pertama kali dikemukakan oleh Agner Krarup Erlang, seorang ahli matematika bangsa Denmark pada tahun 1913 dalam bukunya Solution of Some Problem in the Theory of Probability of Significance in Automatic Telephone Exchange. Pada awal abad ke-20, Erlang mengembangkan model matematis untuk menganalisis melalui lintas telepon. A.K. Erlang mengungkapkan bahwa teori antrian dapat kita lihat pada pelanggan yang mendapatkan pelayanan terlebih dahulu berdasarkan siapa yang datang lebih cepat. Dalam hal ini, seseorang yang mengantri, ada yang datang dalam waktu yang bersamaan, datang dalam waktu yang berbeda. Perbedaan kedatangan itulah yang akan menentukan apakah orang itu harus mengantri lebih lama atau sebentar saja. Yang kedua ada Kendall, adalah seorang matematikawan Inggris yang banyak berkontribusi dalam pengembangan queuing teori. David George Kendall mengembangkan konsep queuing networks yang memungkinkan analisis antrian di dalam sistem kompleks, serta menyumbangkan pemikirannya tentang queuing teori berdasarkan model matematika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Selanjutnya, ada Wen. Kapan pertama kali teori antrian ditemukan? Teori tentang antrian ditemukan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang, seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Erlang melakukan eksperimen tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambungan telepon secara otomatis. Tujuan sebenarnya dari teori ini adalah meneliti kegiatan dari fasilitas pelayanan dalam rangka kondisi random dari suatu sistem antrian yang terjadi. Selanjutnya, untuk itu pengukuran yang logis akan ditinjau dari dua bagian, yaitu berapa lama para pelanggan harus menunggu, yang dalam hal ini diuraikan melalui waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk menunggu hingga mendapatkan pelayanan dan berapa persenkah dari waktu yang disediakan untuk memberikan pelayanan itu fasilitas pelayanan dalam kondisi mengganggu.
Selanjutnya, where, di mana teori antrian direalisasikan. Di sini ada beberapa contoh teori antrian yang direalisasikan, yaitu yang pertama, pelanggan menunggu pelayanan di depan kasir. Yang kedua, para penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis. Yang ketiga, mahasiswa menunggu untuk registrasi dan pembayaran uang kuliah. Yang keempat, beberapa peralatan menunggu untuk diservis. Dan yang terakhir, pesawat terbang menunggu pelayanan menara pengawas untuk melakukan landing maupun take off. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, why? Oke, selanjutnya, why? Kenapa harus ada teori antrian di lingkungan masyarakat? Dalam suatu kehidupan manusia, pasti kita pernah menginginkan sesuatu hal yang sedang tren atau sedang dicari-cari oleh masyarakat banyak. Baik orang yang menginginkan sesuatu hal dalam waktu bersamaan, maka akan menimbulkan keramaian, sehingga tak menutup kemungkinan orang-orang tersebut akan berebutan untuk mendapatkan barang yang tren lebih cepat. Bahkan bisa saja menimbulkan keributan antar orang yang satu dengan yang lainnya. Menginginkan sesuatu hal yang tren lebih cepat dari orang lain memang tidak ada yang salah. Tetapi jika sampai rebutan atau menimbulkan keributan, maka bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, perusahaan mencari solusi dari permasalahan ini supaya setiap orang mampu mendapatkan sesuatu hal tren dengan adil, sehingga tak ada orang yang merasa dirugikan dan perusahaan mendapatkan penilaian yang baik di hadapan para konsumen atau pembeli. Dalam hal ini, solusi agar setiap orang tidak memunculkan keributan ketika ingin mendapatkan sesuatu yang tren adalah antri. Saat ini sudah banyak perusahaan dan pedagang yang menerapkan teori mengantri kepada pembelinya, sehingga keributan dapat dihindari. Teori antri bisa dikatakan sebagai sebuah teori yang berupa barisan antrian yang biasanya disesuaikan dengan siapa yang datang terlebih dahulu. Meskipun teori mengantri ini lebih sering digunakan oleh perusahaan dengan konsumennya, tetapi ternyata teori mengantri juga digunakan pada saat kendaraan menunggu lampu hijau di lampu merah, pesawat terbang menunggu take off, kapal laut yang menunggu masuk ke dermaga, dan membeli tiket bioskop, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Debbie Rama. Oke, baik. Saya akan membacakan bagaimana model konsep dari konsep teori antrian. Konsep-konsep dasar teori antrian. Tujuan dasar model antrian. Untuk meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang dimiliki karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Di sini ada elemen pokok dalam sistem antrian. Di sini ada contohnya, ada sumber masuk, sistem antrian keluar. Ini di sini ada individu-individu, itu ada antrian, terus ada fasilitas pelayanan, individu yang telah dilayani. Lanjut. Konsep-konsep dasar teori antrian, elemen pokok dalam sistem antrian, sumber masuk atau input, terdiri atas suatu populasi orang, barang komponen, atau kertas kerja yang datang pada sistem untuk dilayani. Pola kedatangan, cara individu-individu dari populasi memasuki sistem, individu-individu mungkin datang dengan tingkat kedatangan konstan ataupun acak atau random, atau mungkin berdiskusi probabilitas quotient. Lanjut. Konsep-konsep dasar teori antrian, elemen pokok dalam sistem antrian, disiplin antrian, beberapa disiplin antrian itu ada first come, first served, pertama kali datang, pertama kali dilayani. Last come, first served, yang terakhir datang, pertama kali dilayani. Shortest operating time, waktu yang pendek dilayani duluan. Longest operating time, waktu yang panjang dilayani duluan.
Oke, Selanjutnya sama ini Bu Windy. dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, yang selanjutnya ada bagaimana model konsep dari konsep teori antrian. Yang selanjutnya yaitu ada konsep dasar teori antrian. Yang pertama ada elemen pokok dalam sistem antrian, yakni ada kepanjangan antrian, yaitu banyaknya sistem antrian dapat menampung jumlah individu-individu yang relatif besar, tapi ada beberapa sistem yang mempunyai kapasitas terbatas. Yang selanjutnya ada tingkat pelayanan, yakni waktu yang digunakan untuk melayani individu-individu dalam suatu sistem. Waktu ini mungkin konstan, tetapi juga sering acak atau random. Oke, next. Baik, Next. selanjutnya ada contoh studi kasus. Yang pertama ada single channel, single. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Untuk studi kasus, di sini ada contoh studi kasus. Yang pertama ada single channel, single pass. Gambar di samping menunjukkan bagian dari model struktur antrian single channel, single pass. Terlihat bahwa pada gambar tersebut yang berlokasi di stasiun Pancasila terdapat hanya ada 2 jalur antrian di loket pertama yang dinamakan single channel, sedangkan single pass menunjukkan bahwa setiap jalur antrian hanya memberikan satu fasilitas layanan saja. Berikut jalur prosesnya. Ada pintu masuk, lalu jalur antrian, loket 1, lalu ada fasilitas pelayanan. Baik, yang kedua ada single channel atau multipass. Gambar di atas menunjukkan bagian dari model struktur antrian single channel multipass. Terlihat bahwa beberapa orang sedang mengantri untuk melakukan transaksi pembelian tiket nonton. Hal tersebut merupakan jenis pelayanan pertama. Sedangkan pembelian tiket selanjutnya, pembelian tiket lanjut pada pemeriksaan tiket yang berada di depan pintu teater bioskop. Hal tersebut merupakan bagian jenis dari layanan kedua sehingga digolongkan ke dalam single channel multipass, yaitu sistem antrian jalur tunggal dengan tahapan berganda. Berikut adalah gambar jalurnya. Bisa dilihat teman-teman. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Nana Luciana. Mohon maaf, Mbak Nana di mute-nya dinyalain dulu. Sorry. Oke, di sini ada multi channel atau single pass. Gambar di atas menunjukkan model struktur antrian multi channel single pass. Hal tersebut karena tempat yang berlokasi di Depok, Margonda tersebut menyediakan 2 jenis pelayanan. Yang pertama pelayanan barber dan kedua tato shop. Gambar pertama merupakan tempat sebagai jalur antrian yang akan menuju ke pelayanan cukur rambut. Dan tempat tato, hal tersebut merupakan gambaran dari teori ini, yaitu terdapat 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh antrian tunggal. Berikut gambar alurannya. Yang keempat ada multi channel atau multipass. Model tersebut antrian multi channel multipass adalah struktur antrian di mana ada beberapa fasilitas pelayanan dalam banyak jalur atau melalui beberapa tahap. Setiap sistem ini memiliki beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapannya. Salah satu contohnya adalah pelayanan di rumah sakit, PUDO, yang menyajikan beberapa fasilitas pelayanan di antaranya pelayanan farmasi, klinik service, pelayanan pendaftaran yang mana memiliki banyak jalur untuk melewati beberapa tahap. Berikut tahapannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novi.
Mohon maaf, Novi di unmute. Nyala. Bisa kita lihat dari rumus di atas. Dari rumus tersebut kita dapat memperoleh rumus lainnya, yaitu pertama rumus probabilitas terhadap K atau lebih pengantri dalam sistem. Bisa diperoleh rumusnya untuk probabilitas itu Pn lebih besar dari K sama dengan R pangkat K. Yang kedua, rata-rata banyak pengantri dalam sistem. Bisa kita dapat rumusnya L sama dengan sigma N, Pn sama dengan R per 1 dikurang N. Yang ketiga, rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri. Kita bisa dapat rumusnya L0 sama dengan R pangkat 2 per 1 dikurang R. Yang keempat, untuk mencari rata-rata waktu menunggu dalam sistem, bisa kita dapat rumusnya W sama dengan 1 per mu sama dikurang sigma, dikurang delta, lambda. Maaf, lambda maksud saya. Yang kelima, rata-rata waktu antri. Bisa kita dapat rumusnya WO sama dengan lambda per mu dalam kurung mu dikurang lambda. Yang keenam, proporsi waktu menganggur pelayan. Bisa kita dapat rumusnya PO sama dengan 1 dikurang R. Di sini kami mempunyai contoh soal. Mari kita baca bareng-bareng. Penumpang kereta api dapat pada sebuah loket, maksud saya penumpang kereta api datang pada sebuah loket dengan tingkat rata-rata 20 orang per jam. Misalkan rata-rata setiap penumpang dilayani 2 menit, maka kita akan mencari probabilitas A pengantri, 4 pengantri dalam sistem atau P4. Yang kedua, rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem atau kita bisa sebut lambang L. Rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri atau L9. Rata-rata waktu menunggu dalam sistem atau W. Rata-rata waktu antri atau WQ. Proporsi waktu antri atau PO. Dan terakhir, probabilitas pengantri tidak mendapat tempat duduk jika kursi yang disediakan depan loket hanya 3. Bisa kita dapat lambangnya PN. Ini kita akan penyelesaian dari contoh soal tersebut. Pertama, tingkat kedatangan rata-rata atau lambda. Di sini 20 penumpang per jam. Tingkat pelayan rata-rata atau mu sama dengan 60 menit per 2 penumpang per menit. Jadi kita dapat di sini 30 penumpang per jam. Sehingga R sama dengan rumusnya R sama dengan lambda dibagi mu sama dengan 1 per 3 kita dapat nih. Dan pertama untuk penyelesaian soal pertama, probabilitas 4 pengantri dalam sistem atau P4. Bisa kita lihat untuk rumusnya seperti yang dilihat di layar. Mari kita selesaikan. P4 sama dengan dalam kurung 1 dikurang 2 per 3 dikali 2 per 3, maksud saya dalam kurung 2 per 3 per 4 sama dengan 16 per 24, 243. Kita bisa dapat hasilnya 0,066. Yang kedua, rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem L.
Di sini ada rumusnya untuk rata-rata dalam pengantri dalam sistem. Bisa kita dapat masukkan angkanya. L sama dengan dalam kurung 2/3 dibagi 1 dikurang 2/3 sama dengan kita dapat 2 penumpang. Untuk rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri atau L0, LO. Di sini LO. Untuk LQ ya. LQ sama dengan 2/3 pangkat 2 dibagi 1 dikurang 2/3 sama dengan kita dapat untuk rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri ini 1,33 penumpang. Untuk selanjutnya, soal selanjutnya ini rata-rata waktu menunggu dalam sistem atau W. Bisa kita masukkan lagi angka-angkanya. W sama dengan 1 per dalam kurung 30 dikurang 20 sama dengan 1 per 10 jam sama dengan 60 menit. Rata-rata waktu antri. Baik, ini rumusnya untuk rata-rata waktu antri. Kita masukin juga angka-angkanya. Di sini kan 20 ya lambdanya. Dibagi. Mu-nya 30 dikali. Jangan lupa untuk tutup kurungnya supaya lebih dulu dihasilkan. Di sini mu-nya 30 yang di dalam kurung mu-nya dikurang 30 dikurang lambdanya 20 sama dengan kita hasilkan 4 menit. Untuk rumus proporsi waktu menganggul pelayan, untuk mencari ini rumusnya PO sama dengan 1 dikurang R. Masukkan lagi angka-angkanya, 1 dikurang 2/3 sama dengan 0,33 menit. Untuk selanjutnya, mencari probabilitas pengantri tidak dapat tempat duduk jika kursi yang disediakan depan loket hanya tiga. Untuk rumusnya P N lebih besar dari K sama dengan R pangkat K. Maka PR lebih besar dari K sama dengan 2/3 pangkat 5 sama dengan hasilnya ini 0,1317 atau bisa kita persenkan menjadi 13%. Sekian informasi dan presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.